Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini 23 Zulhijjah 1441 Hijriah yang bertepatan dengan 13 Agustus ya? 12 ya? Oh ya 12 Agustus 2020 Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di dalam kajian ini. Dan ini terus terang adalah kajian pertama Ana setelah Ana meliburkan kajian Ana sejak 15 Maret, April, Mei, Juni, Juli, hampir 5 bulan kajian Ana liburkan ya. Dan insya Allah nanti mulai pekan depan ada beberapa kajian yang akan kembali dimulai insya Allah ta'ala. Baik, di kesempatan kali ini ketika Anda diminta untuk membahas pembahasan tentang manhajiyah, maka Anda memilih pembahasan tentang kaidah-kaidah penting dalam asma was sifat. Kaidah-kaidah penting dalam asma was sifat. Pembahasan ini Anda ambil dari kitab Al-Qawaid Al-Muthlah yang antum kenal dengan kitab Qaidul Muthlah, karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kajian pembahasan seperti ini begitu penting, tetapi Ana katakan ini akan membahas dengan sangat kilat ya, karena tidak mungkin bisa dibahas seluruhnya, tidak mungkin bisa dibahas secara menyeluruh, dikarenakan kitab Qaidul Muthlah ini kitabnya ini nggak bisa dibahas dalam semalam ya, mustahil. Nah, terjemahannya itu ada yang diterbitkan oleh Media Hidayah, kalau antum ya bisa cari ini, atau terjemahan yang lain ada insyaallah. Kenapa Anda memilih membahas tentang kaidah-kaidah penting dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Pembahasan ini didasari dengan berbagai macam alasan. Alasan yang pertama, dikarenakan banyaknya penyimpangan terhadap pemahaman untuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus sifat-sifat Allah. Banyaknya penyimpangan dalam memahami tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kelompok-kelompok menyimpang ini mengklaim bahwa mereka lah yang benar dalam memahami tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mereka lah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejati. Ya, padahal mereka menyelisihi pendapat para ulama yang berdasarkan Alkitab Al-Sunnah dalam memahami tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pembahasan tentang sifat-sifat Allah ini adalah pembahasan yang besar dan pembahasan yang mulia. Sebagaimana antum ketahui bahwa syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu itu bergantung dengan kemuliaan yang dipelajari. Ketika membahas tentang sifat-sifat Allah, yang dipelajari ini siapa? Apa yang dipelajari ini? Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Dan ini adalah pembahasan tentang masalah tauhid. Sebagaimana tauhid dibagi menjadi 3, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ya. Pembahasan tentang sifat-sifat Allah ini merupakan bagian dari pembahasan tauhid asma wa sifat. Namun yang menjadi konsentrasi pembahasan adalah tentang sifatnya saja. Walaupun nanti akan kita singgung secara ringkas tentang kaidah-kaidah dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Banyak kitab yang menunjukkan tentang pembahasan-pembahasan semisal. Ada kitab ya seperti Takrib At-Tadmuriyah, yang terjemahannya. Takrib At-Tadmuriyah ini adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin untuk menjelaskan tentang kitab Tadmuriyah. Tadmuriyah adalah kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi ada kitab Tadmuriyah, ini sebuah risalah tulisan yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk memberikan jawaban atas 2 hal. Jadi kitab ini adalah jawaban. Dan demikianlah para ulama dari sebuah permasalahan muncul kitab. Demi membantah kelompok-kelompok yang menyimpang muncul kitab. Demi menjawab pertanyaan muncul kitab. Ya, demikian kebiasaan para ulama.
kitab Tadmuriyah ini disebut Tadmuriyah, ini diambil dari nama tempat, ya, yaitu tulisan yang ditulis oleh Syekhul Islam untuk penduduk Tadmur. Tadmur ini adalah sebuah kota kuno, ya, kota jadul gitu ya, di tengah tengah negara Suriah. Penduduknya ini memberikan beberapa pertanyaan kepada Syekhul Islam yang menjadi kerancuan di tengah-tengah mereka saat itu. Lalu beliau menulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penduduknya. Di antara yang menjadi poin pembahasan dalam kitab ini ada dua hal, yaitu perkara tauhid dan sifat Allah. Yang kedua, perkara tentang syariat dan qadar. Dan banyak penyimpangan dalam masalah ini. Ya, penyimpangan dalam tauhid, sifat-sifat Allah ini banyak penyimpangan. Dalam masalah syariat dan qadar banyak penyimpangan. Ya, dan antum tahu tentang kelompok Qadariyah, Jabariyah, ya. Apalagi di awal-awal masa pandemi kemarin, maka jelas mana yang Ahlussunnah, mana yang bukan. Ngapain antum pakai masker? Kalau antum kena. Ya kan? Ngapain bawa apa? Hand sanitizer. Mana hand sanitizernya? Anda bawa itu kemana-mana. Ya, ngapain bawa kan? Nggak usah dibawa. Ya. Kalau memang Allah takdirkan kena. Ini penyimpang pemahaman seperti ini. Dalam Islam ada sebab. Gitu. Sama kayak ana misalnya. Ana bilang, ana kepingin makan ini biar kenyangkan perut misalnya. Enggak usah Ustaz, dilihat saja. Kalau memang Allah takdirkan antum kenyang, antum kenyang. Apakah begitu pemahaman Ahlussunnah? Tidak. Antum tadi tanya, panas nggak Ustaz? Kalau Anda bilang, sudah, antum nggak usah repot-repot. Allah takdirkan adem suasananya. Ya akhi, akidah Ahlussunnah tidak seperti ini. Ya, akidah Ahlussunnah memahami takdir, ada sebab yang mesti ditempuh oleh seorang muslim. Nah, sama kayak kita ini. Kenapa belajar? Kenapa antum masuk Al-Aiman? Antum bilang ingin belajar agama, ingin belajar bahasa Arab. Anda jawab, nggak usah. Kalau Allah takdirkan antum paham. Bisa. Dan mungkin itu yang difahami oleh sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang, bahwa takdir kalau Allah sudah takdirkan pasti terjadi. Betul kita katakan, yang Allah takdirkan pasti terjadi. Tetapi ada sebab yang mana takdir itu akan terrealisasikan. Dan sebab yang ditempuh ini adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak bisa dipungkiri, Anda katakan. Dan antum bisa lihat pembahasan yang bagus dalam kitab Ad-Da' wa Dawa yang ditulis oleh Ibnul Qayyim dalam awal-awal mukaddimah pembahasan beliau tentang masalah takdir. Ketika sebagian kelompok menyimpang mengatakan bahwa kalau Allah takdirkan surga-surga, neraka-neraka, maksiat-maksiat, pahala-pahala, dosa-dosa, kata dia. Sehingga mereka mengatakan bahwa saya bermaksiat di atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada salah saya ini. Ini Allah yang menakdirkan demikian. Ya nanti tinggal lihat Allah takdirkan surga-surga, neraka-neraka. Tidak mungkin. Apa kalau gitu manfaat Allah mengatakan setiap perbuatan yang baik Allah akan ganjar dengan kebaikan. In asantum li anfusikum, kata Allah. Kalau kalian berbuat baik maka kebaikan itu untuk kalian. Wa in asatum falah. Maka ada kontradiksi di kelompok-kelompok yang menyimpang dalam memahami dalil. Dan antum perhatikan ya, kelompok yang menyimpang itu saling mengadopsi satu pemahaman dengan pemahaman yang lain. Dia ambil sepotong-sepotong. Kalau untuk urusan ini dia mirip di kelompok ini. Kalau urusan takdir dia mirip di kelompok ini. Nanti dalam urusan masalah tentang sahabat diadopsi kelompok ini. Macam-macam. Ya. Kelompok Khawarij misalnya dalam pemahaman tentang dosa besar. Kelompok Khawarij pemahaman mereka bagi pelaku dosa besar, kata mereka bahwa mereka jelas di neraka. Padahal ayat-ayat yang menunjukkan tentang ancaman-ancaman, baik ancaman neraka ataupun tidak, itu adalah sifatnya ancaman. Sebagaimana Nabi mengatakan bahwa kelompok di dalam agama ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Sataftariqu hadhihi millah salasa wa sab'in. Agama ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, kata Nabi. Semuanya di neraka illa wahidah, kecuali satu. Lalu apakah kita mengatakan bahwa 72 sudah pasti di neraka? Jawabannya la. Hadis itu adalah hadis wa'id, ancaman kita katakan. Antum kalau menyimpang dari akidah Ahlussunnah terancam neraka, itu kita katakan. Kita tidak bisa katakan ada fulan misalnya tidak atas masalah, kita katakan pasti di neraka. Ta'yin begitu, vonis begitu. Selesai sudah kalau begitu. Antum vonis tetangga antum semua, vonis keluarga antum yang tidak atas akidah Ahlussunnah yang lurus, atau vonis neraka. Tidak ada vonis itu. Dan tidak ada salafnya memvonis seperti itu. Tidak ada. Itu hadis wa'id. Mana yang menunjukkan itu wa'id? Lihatlah kisah-kisah pelaku dosa besar yang ujung-ujungnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat kisah seorang wanita pezina. Yang dia berzina, ketika dia berzina, kemudian dia mengadukan ke Nabi SAW. Kata Nabi SAW, nanti dulu, tunggu sampai lahir. Setelah lahir, kata Nabi SAW, nanti susui. Dan seterusnya. Lalu akhirnya sampailah masa di mana wanita ini dirojam. Saat itu sebagian sahabat melaknat wanita ini. Lalu kata Nabi SAW mengatakan, la tal'anuha, jangan kau laknat wanita ini. Kama qala Nabi SAW. Sesungguhnya taubat wanita ini kalau dibagikan ke penduduk Madinah, taubatnya masih berlebih.
Ini dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni wanita ini. Yang mengabarkan siapa? Nabi SAW. Maka ditetapkan Abu Lahab, kita tetapkan masuk neraka. Yang menetapkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalib di neraka. Nabi sendiri yang menyampaikan, dan apa yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi mengatakan bahwa orang yang paling ringan siksanya di neraka adalah orang yang dipasangkan terompah lalu otaknya mendidih. Siapa? Abu Thalib. Kita tetapkan. Namun ada fulan pezina, minum khamar, ya, judi, enggak pernah sholat, meninggal. Lalu ditanya sama istri antum, kenapa enggak takziah? Ahlun nar, kata antum. Penghuni neraka. La laisa hadza akidah ahlus sunnah. Maka ahlus sunnah berlepas diri dari bermudah-mudahan dalam mengkafirkan. Berlepas diri dari tuduhan-tuduhan ini. Tidak ada sama sekali tuduhan yang benar terhadap ahlus sunnah mengatakan ahlus sunnah mudah mengkafirkan, ahlus sunnah mudah memfonis orang di neraka. Tidak. Sama juga ada orang mati syahid. Kita taruhlah dia, kita katakan dia sampai kepada tanda-tanda kesyahidan, mati di medan perang, tertusuk perang yang syar'i, betul-betul meninggal di medan perang. Dan diperlakukan sebagaimana jasadnya orang yang syahid medan perang. Lalu kita katakan, fulan pasti di jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh memastikan demikian? Tidak boleh ta'yin. Kecuali ada dalil yang menyatakan fulan, tapi sekarang masalahnya kerasulan selesai, wahyu sudah selesai turun. Siapa yang memastikan fulan di surga? Tidak ada. Tapi kalau kita katakan Abu Bakar pasti di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, ada yang mengatakan ini? Siapa? Rasulullah SAW. Akidahnya kelompok Syiah menyimpang dalam pembahasan ini. Dia mengatakan bahwa dua syekh yang pertama kali memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala, ada dua syekh, yaitu Abu Bakar wa Umar. Ini bertentangan dengan hadis-hadis Nabi yang sahih. Dan itu diriwayatkan oleh imam-imam yang mu'tabar, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan hadis-hadis yang jelas dalam pembahasan masalah ini, dan ini menjadi ittifaqnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kesepakatan ijma'nya ulama Ahlus Sunnah. Namun datang muncul orang-orang belakangan membawa pemahaman yang menyimpang. Nah, itu Anda kasih contoh bahwa penyimpangan itu ada. Dan penyimpangan yang besar juga di tengah-tengah masyarakat adalah terkait masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung masuk dalam pembahasan. Ya, yang ingin dibahas adalah sebenarnya kitab Al-Qawaidul Musla, dan ini kalau tidak salah sempat dibahas oleh Akhil Fadil Ustadz Sultan, ya. Sempat dibahas kitab ini di kajian beliau, dan kitab ini penting untuk diulang-ulang. Kitab ini penting untuk diulang-ulang karena kadang syubhatnya berulang-ulang. Ahlu syubah, orang yang sering menyampaikan syubhat itu tidak pernah putus asa untuk menyampaikan syubhatnya. Dan dia tidak bosan dengan syubhatnya. Itu juga. Kan antum lihat, ketika ahlu syubhat bawa syubhat di belakang, di kemudian hari ini, apakah para ulama terdahulu telah membantahnya? Jawabannya sudah. Berarti syubhat itu dulu muncul atau tidak? Muncul. Dan sampai sekarang syubhatnya itu juga. Nah, maka ahlu sunnah juga tidak boleh berhenti untuk mempelajari permasalahan-permasalahan akidah. Kalau kata Ustaz, akidah begitu-gitu aja materi. Ya memang begitu-gitu. Antum mau akidah yang mana? Diperbaharui antum? Enggak ya akhi. Ya begitu. Ya. Nah, baik, kita masuk pada pembahasan. Nah, ana buat untuk memudahkan antum, dalam kitab Al-Qawaidul Musla itu terdapat 3 pembahasan qawaid, 3 pembahasan akidah. 3 pembahasan kaidah, 3 pembahasan kaidah. Kaidah yang pertama adalah kaidah dalam memahami asma Allah, dalam memahami nama Allah Azza wa Jalla. Dalam kitab Al-Qawaidul Musla terdapat pembahasan 3 kaidah. Yang pertama, ya, al-qawaid fi asma'illahi ta'ala. Kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-qawaid fi sifatillah. Kaidah-kaidah dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, yang menjadi pembahasan, ya, di dalam kitab ini adalah al-qawaid fi adillatil asma wa sifatillah, yaitu pembahasan tentang kaidah-kaidah dalam memahami dalil berkaitan dengan asma dan sifat Allah. Jadi yang pertama itu kaidah-kaidah yang isinya tentang memahami nama Allah. Yang kedua tentang sifat-sifat. Yang ketiga memahami dalilnya. Dalil yang berbicara tentang apa? Asma dan sifat. Paham ini ya? Maka nama kitabnya Al-Qawaidul Musla fi Sifatillahi wa Asma'il Husna. Nah.
Nah, ini kitabnya ya. Al-Qawaidul Muslah fi Sifatillahi wa Asmaul Husna. Kemudian li mu'allifihi Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, kemudian di sini ada Al-Faslul Awwal. Itu tadi bahasan pertama adalah qawaidun fi asma'illahi ta'ala. Kaidah dalam nama-nama Allah. Yang kedua, qawaidun fi sifatillah. Kaidah dalam sifat-sifat Allah. Yang ketiga, qawaidun fi adillatil asma'i was sifat. Kaidah dalam dalil yang berbicara tentang nama dan sifat. Walaupun pembahasan enggak hanya ini. Di bab yang keempat adalah syubhatu wal jawabu anha. Syubhat dan jawaban-jawaban. Nanti akan kita sebutkan beberapa syubhat, tidak semuanya. Ya, beberapa syubhat saja. Ana tanya dengan yang menghubungi Ana sampai jam berapa? Sampai selesai katanya. Ya. Sampai selesai. Makan ini kenyang antum? Enggak antum. Ya. Al-Faslul Khamis ini jelas. Al-Asy'ariyah wa raddu ala man igtarra bihim. Ya, wa hukmu ahli ta'wil. Kelompok Asy'ariyah dan bantahan kepada mereka serta orang-orang yang tertipu dengannya. Dan hukum ahli ta'wil. Ya. Jadi ada 5 bab sebenarnya, tetapi kita konsentrasi pada 3 bab yang disebutkan tadi. Ya, 3 bab ini. Ada kaidah dalam nama, kaidah dalam sifat, dan kaidah dalam dalil. Paham ini ya? Jadi kita lanjutkan. Sekarang kaidah dalam memahami nama Allah Subhanahu wa taala. Kaidah dalam memahami nama Allah ini ada 7. Kaidah dalam memahami nama Allah ini ada 7. Jadi gini, rumus dalam Qawaidul Muslah itu dulu Anda belajar 774. 774. Kaidah dalam asma ada 7, dalam sifat ada 7, dalam dalil ada 4. Jadi berapa totalnya? 18 kaidah. Ada 18 kaidah-kaidah dalam memahami asma dan sifat Allah beserta dalil-dalilnya. Taib. Kaidah dalam memahami asma Allah yang pertama. Nama-nama Allah semuanya husna. Semuanya husna. Semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Ya. Apa beda husna dengan hasan? Husna jama'. Husna ism tafdil. Nah, ada aqrab. Ini lebih mendekati. Husna itu ya berbeda dengan hasan. Kalau husna ini maknanya dia indah, yang indahnya itu sampai kepada puncak keindahan. Jadi ketika disebutkan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang maha indah. Jadi nama-nama Allah ini sampai pada puncak keindahan. Kalau dikatakan Allah maha mendengar, pendengaran Allah lebih dari pendengaran makhluk dan tidak sama dengan pendengaran makhluk. Dan pendengaran Allah tidak ada yang kurang dari pendengaran Allah. Semua sempurna. Makhluk ada kurangnya? Ada. Ada batasnya, ada masanya, ya kan? Nah. Kemudian, kaidah yang kedua, ini singkat-singkat saja. Nama-nama Allah merupakan nama sekaligus ausaf. Ini dijelaskan. Jadi, nama-nama Allah itu merupakan nama dan juga merupakan sifat. Contoh. Ada orang namanya Hamid. Mana Hamid? Orang yang terpuji, nah? Hamid, nah? Tapi yashrubul khamar, minum khamar. Pacaran, chatting dengan akhwat. Nah, ini yang paling banyak bantain ya, chatting dengan akhwat. Suka stalker sama Instagramnya akhwat. Gitu ya. Perbuatannya enggak menunjukkan, namanya tidak menunjukkan sifatnya. Paham maksudnya ini? Tapi nama Allah itu dia dilihat dari, ya, ditinjau dari namanya, itu penunjukan kepada zat. Ketika Allah dikatakan Ar-Rahman, menunjukkan Ar-Rahman ini Allah maksudnya. Ar-Rahim ini Allah maksudnya. Paham? Al-Malik ini Allah. Dan menunjukkan sifat Allah atas nama itu. Paham maksudnya ini? Ya. Jadi nama, kalau nama manusia ini, namanya bisa bagus. Muhammad, ya, Jamil namanya. Tapi orangnya tidak Jamil. Gitu ya. Ada orang namanya Karim, Abdul Karim, tapi bakhil. Nah,
Ada orang namanya Ahmad Jawad. Jawad itu dermawannya bukan main. Ya. Tapi ketika lihat temannya nggak punya pulpen, langsung dia masukin pulpen ke kotak pensil. Lah, nggak ada, cuma pulpen satu, kata dia. Nah, tidak seperti namanya. Fahamin maksud Anda? Tapi kalau nama Allah memang merupakan nama. Jadi ketika dikatakan, jadi tinjauan pertama, nama-nama Allah itu sinonim, maksudnya gitu ya. Ar-Rahman itu ya Allah, Ar-Rahim itu ya Allah, Al-Malik itu ya Allah maksudnya. As-Sami Allah, Al-Basir Allah. Ketika dikatakan Allah As-Sami, As-Sami ini siapa? Allah. Antum katakan, misalnya, Ya Rabbi istajib da'wati, Ya Sami'ad du'a, kita antum. Wahai zat yang mendengarkan doa. Yang antum seru ya Sami itu siapa di situ? Allah. Punya sifat apa dia? Mendengar. Paham sampai di sini? Nah, ini kaidah dalam nama. Jahit. Yang ketiga, nama-nama Allah terkadang disebut dengan kata kerja transitif. Wasaf muta'addin dalam bahasa Arab. Ya. Ini kalau yang bahasa Arab sampai tuntas insya Allah paham. Tapi kalau yang muntaber, mundur tanpa berita, itu cara yang gratis gitu ya. Nah itu enggak itu ya. Nah, jadi nama-nama Allah itu kadang ada yang transitif, ada yang intransitif. Ini kalau bahasa Indonesia ngerti dia. Apa yang muta'addin? Muta'addin itu yang membutuhkan objek. Ya, muta'addin itu butuh objek. Ada yang ghairu muta'addin, yang tidak butuh objek. Ya. Nah, nama-nama Allah itu kalau disebutkan dengan kata kerja transitif mengandung 3 hal. Bisa penetapan nama itu bagi Allah, bisa penetapan sifat yang terkandung, bisa penetapan hukum dan konsekuensi. Contoh misal, para ulama itu menetapkan gugurnya hukuman bagi perampok yang bertobat. Para ulama menetapkan gugurnya hukuman bagi perampok yang bertobat. Ini Syekh Shalih Utsaimin menjelaskan dalam kitab ini. Kata beliau, para ulama menetapkan gugurnya hukuman bagi perampok yang bertobat. Apa dalilnya? Firman Allah dalam surah Al-Maidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Illal ladzina tabu." Kecuali orang-orang yang bertobat di antara mereka min qabli an taqdiru 'alaihim. Sebelum kamu dapat menguasai, sebelum kamu dapat menangkap mereka. Jadi sebelum kamu menangkap mereka, para perampok ini, mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'lamu, maka ketahuilah annallaha ghafurur rahim, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kedua nama Allah ini, Al-Ghafur, kemudian Ar-Rahim, ya. Al-Ghafur kan disebut Ghafurur Rahim. Al-Ghafur dan Ar-Rahim menunjukkan Allah telah mengampuni dosa mereka dan Allah telah merahmati mereka dengan menggugurkan hukuman atas mereka. Kalau tidak gugur hukumannya, maka tidak ada rahmat yang muncul di situ. Nah, dari situ kata para ulama, kalau sudah bertobat maka gugur. Ya. Contoh, As-Sami. Ketika dikatakan Allah As-Sami, apa As-Sami? Maha mendengar. Maka maksudnya As-Sami ini kan nggak butuh kata As-Sami ini adalah kata kerja transitif, ya, yang membutuhkan objek. Faham maksudnya ya? Dikatakan saya mendengar. Mendengar apa kan begitu? Butuh objek atau tidak? Butuh. Nah, ketika dikatakan Allah As-Sami, maka maknanya adalah penetapan As-Sami sebagai nama Allah. Paham ini? Ini maknanya. As-Sami. Apa makna As-Sami? Pertama, menetapkan bahwa As-Sami itu nama untuk Allah. Yang kedua, penetapan apa? Sifat. Kan kaidah yang tadi. Nama Allah itu nama sekaligus sifat. Menetapkan bahwa Allah ini punya sifat mendengar sebagai sifat Allah. Ketiga, penetapan hukum dan konsekuensi, yaitu apa? Allah mendengar seluruh hal yang tersembunyi dan bisik-bisik, apalagi yang lebih dari itu. Ini konsekuensi dari nama itu, paham ya? Jadi ketika Allah Al-Basir, gunakan kaidah ini, menetapkan bahwa Al-Basir itu nama Allah, menetapkan Allah punya sifat melihat. Apa konsekuensi dan hukumnya? Bahwa Allah melihat segala sesuatu. Paham maksudnya ini? Nah, ketika dikatakan Allah yang Maha menyembuhkan, maka penetapan bahwa Allah memiliki nama Asy-Syafi. Kemudian menetapkan bahwa Allah memiliki sifat menyembuhkan. Kemudian konsekuensinya adalah Allah menyembuhkan segala sesuatu yang menderita penyakit. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ya, jika aku sakit maka dia yang menyembuhkan aku.
Ini perkataannya siapa ini? Allah abadikan. Ibrahim alaihissalam. Itu kalau transitif, objek yang butuh objek. Paham ini ya? Kata kerja butuh objek. Kalau intransitif yang tidak butuh objek, makanya Anda katakan, belajar agama ini butuh pemahaman bahasa. Jadi kalau orang nggak ngerti bahasa, tiba-tiba ucuk-ucuk ngisi kajian, ini kacau nanti jadinya. Yang nggak ngerti bahasa Arab tiba-tiba kajian. Nah, yang kedua adalah intransitif. Kalau nama Allah intransitif, maka maknanya hanya dua. Penetapan nama sebagai nama tersebut, sebagai nama Allah. Misalnya katakan Allah Al-Hayyu, Allah Maha Hidup. Kan butuh objek kan? Butuh objek nggak? Allah Maha Hidup. Kayak antum, saya hidup. Butuh objek antum? Tidak. Tapi kalau antum katakan, saya mendengar. Butuh objek? Butuh. Apa objeknya? Itu yang dikenakan perbuatan mendengar. Kan begitu? Sekarang misalnya azan di luar. Saya mendengar suara azan. Berarti mendengar ini, dia muta'addin atau ghairu muta'addin? Muta'addin. Dia butuh objek. Paham ini ya? Akal itu, kata antum. Ini bukan sifat Allah. Anda kasih contoh dalam bahasa. Akal itu, saya makan. Butuh objek? Butuh. Tidak bisa antum katakan, akal itu, lah akal itu al-muhim. Ya makan apa? Tidak mungkin, tidak ada. Hatta antum bilang makan angin. Angin ini objek. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa kita kan makan angin, kata antum. Tetap butuh objek, gitu kan? Tidak mungkin ada yang dimakan. Karena makan itu dalam bahasa Arab maknanya adalah al-aklu itu adalah memasukkan sesuatu dalam mulut kemudian dicerna. Kalau antum masukkan ini, tapi tidak antum cerna, maka dia bukan makan. Nggak disebut makan. Karena antum masukin, bisa antum keluarkan. Tidak makan. Ada orang berpuasa, lalu dia masukin ini. Sudah dimuntahkannya. Batal puasanya? Lah, karena tidak dicerna sama dia. Tidak dikunyahnya. Dia masukin itu. Tidak dikunyah. Tidak. Ya, jadi tidak. Atau, antum masukkan sesuatu yang memang zatnya bukan untuk makan. Antum masukkan tutup botol ini ke mulut antum. Hatta antum telan. Lah, dia bukan al-ghada. Dia bukan enggak ada gizi, enggak ada zat, enggak ada apa namanya. Baik. Maka Anda katakan, kemampuan bahasa itu penting sebagai seorang penuntut ilmu. Ya, kalau enggak dia enggak bisa. Jadi kalau ditanya, Ustaz, kenapa belajar bahasa itu lama? Antum kalau bahasa yang menguasai mapan, maka setelah itu jalan antum mudah. Tapi kalau masih bingung, ini muta'adin atau tidak, itu aja bingung. Sulit antum, gimana antum mau lanjut? Ya. Nah. Yang kedua, kalau dia intransitif, dia penetapan sifat yang terkandung. Dia nggak ada hukum dan konsekuensinya gitu loh. Penetapan sifat bahwa sifat Allah itu hidup, maha hidup. Sudah, nggak ada konsekuensi hukum. Nggak ada konsekuensi hukum, nggak ada. Ya, taib. Misalnya katakan Allah Al-Hayyu. Maka Allah Subhanahu wa taala ditetapkan bahwa Al-Hayyu adalah sebagai nama. Yang kedua menetapkan bahwa Al-Hayyu sebagai sifat. Apa sifat Allah miliki itu? Sifat kehidupan. Taib. Yang keempat, kaidah dalam memahami nama. Penunjukan nama-nama Allah terhadap zat dan sifatnya dapat dilakukan dengan 3 cara. Mutabaqah, tadhamun, dan iltizam. Ini apa lagi ini kan? Nah, ini panjang ini ya. Dicatat dulu. Baik, ini Anda jelaskan ini ya. Karena kasih contoh nama Allah Al-Khaliq. Mana Al-Khaliq? Yang menciptakan ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Dan segala sesuatu itu kullu ma siwal khaliq fahuwa makhluk. Segala sesuatu yang bukan pencipta, yang bukan khaliq, maka dia makhluk. Maka kita ini makhluk. Nah, nama Allah Al-Khaliq itu menunjukkan apa? Zatnya Allah, ya kan? Al-Khaliq ini sampai maksud zatnya apa ini? Allah. Dan sifat pencipta secara sekaligus. Ini kalau kita lihat dari mutabaqah. Itu yang disebut mutabaqah. Jadi dilihat zatnya dan sifat secara sekaligus. Ini mutabaqah namanya. Tapi
bisa dia dilihat dari satu sisi. Kalau menunjukkan zatnya saja, atau sifat penciptaannya saja. Ini kalau dilihat dengan nama tadammun. Jadi kalau mutabaqah itu bersamaan dilihatnya. Ya, zatnya ini Allah Subhanahu wa taala, kemudian sifatnya menciptakan dari Al-Khaliq. Tapi kalau tadammun, dia menunjukkan zatnya saja. Zatnya apa ini? Allah, Ar-Rahman zatnya apa? Allah, semuanya kembali kepada Allah. Namanya aja Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna. Dan Allah memiliki nama-nama yang Al-Husna. Kemudian, kalau dilihat sifat penciptaannya saja. Jadi menunjukkan namanya, Al-Khaliq, ini Allah, zatnya. Atau dilihat satu sisi yang lain, yaitu sifatnya saja. Jadi tidak berbarengan. Maka ini disebut dengan tadammun. Jadi salah satu saja, dipecah gitu loh. Atau cara iltizam. Ketika Allah dikatakan Al-Khaliq, maka ini menunjukkan dua hal juga. Ilmu dan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dan kudrahnya Allah. Ini kalau dengan iltizam, dengan cara iltizam. Iltizam ini penting bagi penuntut ilmu. Anda kasih contoh dalil ya. Perhatikan baik-baik. Ketika Allah berfirman, "Li ta'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma." Kata Allah, "Li ta'lamu", agar kamu mengetahui, kata Allah, "annallaha 'ala kulli syai'in qadir", bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Di sini Allah menjelaskan bahwa Allah ini maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan sesungguhnya ilmu Allah itu benar-benar meliputi segala sesuatu. Ini ayat ini nih di surat At-Talaq ini, di ayat 12 kalau antum melihat munasabatul ayat, ini ayat yang Allah menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi. Bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ini juga menunjukkan bahwa ilmu Allah dan kemampuan Allah, kudrah Allah untuk menciptakan itu semua. Kalau dikatakan Allah Maha Mencipta, maka Allah memiliki ilmu tentang masalah itu dan Allah memiliki kemampuan. Ini namanya cara iltizam. Cara iltizam ini, dengan cara iltizam, seorang penuntut ilmu, dia bisa menggali secara benar korelasi makna satu lafaz dengan makna konsekuensi logisnya. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa Allah itu Maha Menciptakan, Maha Pencipta, maka Allah punya ilmu dan punya kudrah dalam masalah ini. Dan dalam masalah takdir, misal dikatakannya, takdir itu kan ada 4 tingkatan beriman dengan takdir. Contoh, Allah takdirkan kita malam ini berkumpul di sini. Tanggal 23 Zulhijjah, hari Rabu malam, gitu ya. Ketika Allah takdirkan ini, maka ada 4 tahapan. Yang pertama ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui bahwa ini akan terjadi. Ya, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Masyiah Allah Subhanahu kitabah. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui, lalu kedua kitabah. Segala yang terjadi ini telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Dan takdir itu dipecah oleh Allah setiap tahunnya pada malam Lailatul Qadar. Wa fiha yufraku kullu amrin hakim. Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Dukhan? Di surat Dukhan itu Allah menyebutkan tentang Lailatul Qadar bahwa pada malam itu ada mushaf, coba ambil mushaf. Ada mushaf Al-Qur'an. Bebas mushaf. Di situ Allah sebutkan di Al-Qur'an menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu tidak hanya dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Qadar, namun Allah juga menjelaskan dalam surat Ad-Dukhan. Jadi di malam Lailatul Qadar itu Allah rincikan segala perkara. Jadi dalam bab takdir. Ad-Dukhan juz keberapa? Azan dulu. Nah, sebentar Anda bacakan ayat ini dulu ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Lailatin mubarakah ini lailah apa ini? Lailatul Qadar. Malam yang penuh keberkahan ini malam Lailatul Qadar. Inna kunna munzirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, fiha yufraqu kullu amrin hakim, kata Allah. Di malam ini semua perkara diungkap oleh Allah dengan bijak. Jadi takdir yang akan terjadi bagi seorang hamba selama setahun itu Allah rincikan di malam Lailatul Qadar itu. Jadi takdir itu ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz, semua ditulis. Kemudian nanti bagi seorang hamba saat dia di dalam janin, dia sebagai janin dalam kandungan. Ketika usianya berapa? Berapa bulan? 40 hari kali 3. Ya, 120 berarti 4 bulan. Betul 4 bulan. Nah, itu takdir bagi setiap makhluk. Kemudian ada takdir yang nanti setiap tahun. Nah,
Itu semua Allah jelaskan di dalam surat Ad-Dukhan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Jadi takdir itu al-ilmu, kemudian al-kitabah. Allah mengetahuinya, Allah tulis semuanya, kemudian al-masyiah. Allah berkehendak untuk itu terjadi. Setelah Allah punya kehendak, kemudian al-khalqu, Allah ciptakan kejadian ini gitu loh. Ada orang ya, wah nanti Rabu ini udah ada info kajian nih. Besok Anda mau datang ke Ma'had Al-Aiman Rabu sore kata dia. Dia punya kehendak. Tapi ternyata Allah tidak berkehendak. Nah, ini nanti dalam pembahasan kelompok yang menyimpang juga ada dalam masalah takdir. Kata dia, kami ini nggak berkehendak untuk melakukan maksiat. Yang menghendaki ini adalah Allah kata dia. Enggak. Makhluk juga punya kehendak. Tetapi kehendak makhluk ini bergantung dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Antum mau nikah 2020 saat masa pandemi, mumpung pandemi kata antum. Ya, ini vaksin mulai ditemukan. Semoga vaksin segera clear, beres vaksin kan? Nah, wah vaksin ketemu kata antum. Bakal mahal lagi nih walimah kata antum. Ya harusnya seneng dong. Vaksin ketemu seneng ya, bukan masalah antum doang, 1 orang 2 orang. Itu ini masalah yang lebih umum gitu loh ya. Maka sebelum normal ini, sebelum back to normal gitu ya. Nah, maka menikahlah. Baik, kita cukupkan dulu ya, azan dulu, tafadhol. Baik, kita lanjutkan. Yang kelima, nama-nama Allah itu tauqifiyah. Yang kelima, nama-nama Allah seluruhnya tauqifiyah. Apa yang dimaksud dengan nama-nama Allah seluruhnya ini tauqifiyah? Ya, dan tidak ada ranah akal dalam hal ini. Maksudnya adalah bahwa nama-nama Allah itu hanya diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Bahwa nama-nama Allah ini hanya diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh ditambah atau dikurang. Tidak boleh ditambah atau dikurang. Ya. Karena akal tidak mampu mengetahui nama-nama yang pantas bagi Allah. Bahkan disebutkan ya oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang bahaya berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala yang mereka itu tidak memiliki ilmu. Berbicara mengenai Allah tanpa dasar ilmu. Jadi tidak pakai dalil. Oh Allah itu begini, Allah itu maha keren, maha yang lain gitu ya. Ini tidak boleh. Kata beliau, wa yali dzalika fi kibaril mafsadah al-qawlu 'ala Allah bila ilmin fi asma'i wa sifati wa af'alihi. Wa wasfuhu bididdi ma wasafa bihi nafsahu wa wasafahu bihi rasuluhu fahuwa ashaddu syai' munaqadah wa munafah li hikmatin ya man lahul khalqu wal amru. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kemudian perbuatan dosa yang bahayanya besar ya adalah membicarakan tentang Allah tanpa dasar ilmu. Ini bahayanya besar. Berbicara tentang Allah tanpa dasar ilmu. Baik dalam namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Mengingkari bahwa Allah tidak turun di sepertiga malam. Berani ngomong seperti ini. Ya. Atau nanti kalau Allah turun gimana ceritanya? Kan malam itu beda-beda setiap tempat. Ini udah klasik, syubhat klasik sudah. Dari dulu sudah banyak syubhat kayak begini ya. Ini orang ya keblinger, bukan pintar, ya. Nah. Dan biasanya yang berpikir seperti ini ahlul kalam, ya. Orang yang menggandrungi ilmu kalam, ya. Sejatinya mereka ini penuh dengan syubhat. Kalau dilihat dari orang awam, dia akan dibilang pintar orang seperti ini, ya. Dia dibilang pintar oleh orang awam, ya. Namun sejatinya syubhat, isinya syubhat. Maka berbicara tentang nama, sifat, perbuatan Allah atau menggambarkan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat yang berlawanan. Berusaha memvisualisasikan Allah turun gimana ya Allah turunnya. Nah, dia berusaha visualisasikan, dia paksakan akalnya. Ini tidak bisa, ya. Dan ini besar keburukannya bagi orang itu. Ini lebih bertentangan dan berlawanan dengan hikmah Allah dan mencela rububiyah dan kemuliaan sifatnya. Jadi masalah-masalah seperti ini hendaknya seseorang tidak berbicara kecuali dengan bimbingan dalil. Baik dalam menetapkan maupun memahaminya. Ketika tidak dijelaskan, disuruh untuk mengimani dengan apa adanya, maka imani dengan apa adanya. Tidak usah membebani diri.
Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Rabb kita tuh turun di sepertiga malam. Lalu muncul pertanyaan, kaifa yanzil? Gimana Allah turun? Allah mengatakan ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Kaifa yastawi? Muncul, gimana bersemayam? Kaifa yastawi? Allah mengatakan yadullahi mabsutatan. Tangan Allah itu terbentang. Kaif Allah indahul yad. Bagaimana Allah punya tangan? Al-kaif wal kaif wal kaif ini. Ini masalah dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun, dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui, kata Allah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, dan janganlah kamu mengikuti, janganlah kamu berbicara pada hal yang kamu tidak punya ilmunya, yang tidak kamu ketahui. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang berbicara dengan hawa nafsunya, dengan akalnya tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, berbicara ya seenak hatinya, maka ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf, itu di surat Al-Isra ayat 36. Kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat ke-33, "Qul innama harrama rabbiya al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah haramkan perbuatan keji nampak maupun tersembunyi. Perbuatan dosa, kemudian melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Lalu di sini, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu. Ini banyak kejadian dalam masalah-masalah seperti ini. Wa antaqulu 'alallah, ini, ma la ta'lamun. Dan engkau berbicara tentang Allah atas apa yang engkau tidak ketahui. Allah haramkan ini. Qul inna ma harrama rabbi. Katakan, sesungguhnya Rabbku hanya mengharamkan, disebutkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dan di poin terakhir yang Allah haramkan, antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Engkau berkata, engkau berbicara tentang Allah atas apa yang engkau tidak ketahui ilmunya. Atau dia katakan, ada ilmunya, ini keterangannya. Dari fulan, ahlul kalam semuanya. Ahlul filsafat. Maka tertolak pembicaraan ini. Karena ilmu yang dimaksud adalah qala Allah wa qala ar-rasul. Perkataan firman Allah dan perkataan Nabi SAW. Dengan catatan, dengan pengikat. Ala manhajis salaf. Maka kalau antum lihat dalam kitab Sittud Durar min Usuli Ahlil Azhar, 6 pilar dakwah salafiyah, ketika disebutkan bahwa di poin-poin pertama dan poin kedua yang menjadi dasar dakwah salafiyah adalah qala Allah, kemudian qala Rasul, kemudian al-ilmu, at-tariq ilal haq wahid, jalan kepada kebenaran itu cuma satu, maka itu semua diikat dengan satu ikatan, yaitu ala manhajis salaf, dengan pemahaman salaf. Sebagian kelompok bawa dalil. Hatta kelompok menyimpang pun bawa dalil. Kalau nggak bawa dalil dia nggak kuat, kan begitu. Dia bawa dalil, ini dalilnya. Ini ada, ini Allah ngomong begini. Tuh, hadis bilang begini. Lalu dia katakan, ini hadis ada tanakut, ada bertolak belakang, ada i'tirad, ada macam-macam. Syubhat-syubhat mereka. Ya, untuk mengelabui manusia dari al-haq. Padahal mereka ini yang di dalamnya ada syubhat. Lalu dia katakan, fulan, lahu syubhat. Orang itu punya syubhat. Yang punya syubhat padahal orang ini. Ya. Nah, maka disebutkan dalam paragraf-paragraf awal dari kitab Syarh Sunnah dari Imam Barbahari, ya. Perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, ya, tentang tidak ada uzur bagi orang yang meninggalkan kebenaran sementara itulah kesesatan. Dan tidak ada uzur bagi seorang yang melakukan kesesatan yang dia kira itu kebenaran. Maksud kalimat ini adalah ada orang-orang yang dia tinggalkan kebenaran, dipikirnya itu adalah sebuah kesesatan. Ditinggalkan al-haq ini. Dia bilang, ini menyimpang, kata dia. Yang benar, yang ini. Ada orang yang melakukan kesesatan, ya, dia duga itu adalah petunjuk. Makanya kan makna at-taqwa, kata Tolak bin Habib, makna at-taqwa adalah anta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah. Engkau melakukan ketaatan kepada Allah di atas nur, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di atas apa? Ilmu. Tarju sawaballah, engkau harapkan pahala Allah. Dan makna takwa, antatruka maksiat Allah. Engkau tinggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi engkau meninggalkan maksiat itu atas dasar ilmu. Takhafu iqaballah, karena engkau takut dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mengetahui ini ketaatan, ini maksiat, butuh apa? Butuh ilmu. Coba deh antum bilang orang, "Ya akhi, jangan denger musik." Oh, masa gitu aja enggak boleh.
Nasyid loh, ini nasyid. Islami. Bahasa Arab, musik pakai bahasa Arab. Balonku ada 5, pakai bahasa Arab juga bisa. Lalu jadi musik Islami, enggak mesti. Tidak semua tulisan bahasa Arab Islami, enggak mesti. Ya. Di negara-negara Arab, tempat-tempat maksiat tulisannya pakai apa? Pakai bahasa Arab lah. Ya. Pakai bahasa Arab. Tidak semua pakai bahasa Arab itu Islami. Yang ramai yang dulu sempat viral ya kan? Yang masalah sendal itu kan? Wah ini nginjak lafaz yang mulia ini, lafaz yang berharga ini, gak boleh ini menghinakan. Tulisan sendal tuh terangannya kanan kiri kok. Yamin shimal kanan kiri. Ya gak apa-apa lah diinjak. Gimana coba? Ya? La haula wala quwwata illa billah. Makanya di antara sebab umat ini jatuh kepada penyimpangan karena jauhnya mereka dari bahasa Arab, ya. Padahal sudah gratis. Nah, makanya yang bayar itu belajar. Ya, sudah bayar, gak belajar. Ya, nah. Dan Anda sampaikan kepada antum ya, kita ini waktu kita, umur kita nih, kalau dikasih buat ilmu, tidak cukup. Tidak cukup. Coba deh, antum pulang, misalnya antum pulang, ngobrol sama istri seperlunya, makan, duduk antum di maktabah, belajar sampai subuh. Insya Allah belum habis kitab antum baca. Habis pun antum baca, belum antum faham. Faham pun antum, belum antum hafal. Hafal pun antum, belum antum amalkan. Amalkan antum, belum tentu ikhlas. Antum habiskan waktu antum untuk itu, untuk nata niat. Kata sebagian salaf, hal yang paling berat yang aku obati bagi diriku adalah niat. Antum tata niat antum, ilmu tentang niat, masalah niat. Sampai pagi, habis pagi antum sholat subuh, nemenin istri belanja, istri masak, antum baca kitab. Izin kan, apalagi sekarang mungkin masih work from home ya, di rumah. Kerjaan kantor sedikit, baca kitab lagi. Sampai zuhur bang, makan. Habis makan, istri tidur siang, nyantai, antum baca kitab lagi. Gitu terus kerjaan antum. Nggak cukup waktu antum untuk ilmu. Ya. Lalu sekarang orang ini bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Ya. Jadi penuntut ilmu itu kerjanya banyak kalau dikatakan. Penuntut ilmu itu harusnya sibuk. Jadi kalau dikatakan nggak ada kesibukan, ya bukan berarti nggak boleh nyantai-nyantai ya. Perlu penuntut ilmu santai, perlu bercanda. Masa belajar terus, dikit-dikit innalhamdalillah. Lagi duduk nunggu makanan, innalhamdalillah nahmaduhu. Lagi duduk mesen jus sama anaknya, tahu nggak? Nabi pernah ngomong, Nabi. Sampai rumah ngomong hadis Nabi. Nggak ada hal-hal mubah yang dilakukan gitu. Boleh. Lagi tidur di kamar ngomong innalhamdalillah. Bangun sholat tahajud. Dengerin innalhamdalillah. Kata istri, bentar aku mau wudu ini katanya. Ceramah melulu gitu. Ya akhi. Masa lagi belanja. Kok masa? Dengarkan aku mau ngomong ini. Innalhamdalillah. Baca kitab terus dia. Ya akhi, enggak. Ya ada saatan-saatan, ya. Saatan-saatan kata Rasulullah. Sebagaimana kisah Hanzalah itu ngadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami itu kalau di masjid duduk dengan kamu tuh duduk denganmu kami bertafakur tentang ayat, kami faham tentang ayat, kami fokus, kami taat, kan kami menangis. Sampai rumah kami tertawa sama anak istri kami." Kata Nabi, "Saatan-saatan ya Hanzalah. Ada waktu-waktunya." Enggak mesti juga kayak begitu. Istri antum ketawa, jangan banyak ketawa. Kata salaf, banyak ketawa mengingat kematian. Nangis bini antum, pusing juga antum. Kenapa nangis? Kata antum, nangis mulu kata dia. Cemas juga antum kan? Katanya jangan banyak ketawa kata dia. Daripada tiap waktu istri antum muter ceramah masalah kematian mulu. Buka ustaz ini kematian, pening juga malah antum. Nah, jadi ya saatan ya akhi, ada waktunya. Bukan nggak boleh ya. Cuma maksud ana penuntut ilmu ini mesti sibuk untuk prioritas belajar ya. Banyak PR kita ini banyak PR. Baik, yang ke-6. Nama-nama Allah tidak terbatas jumlahnya dengan bilangan tertentu. Tidak terbatas. Ya, jadi nama-nama Allah tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Kaidah ini berdasarkan sabda Nabi SAW ya, dalam sebuah doa yang kita sering panjatkan. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Badai al-Fawaid ya. Nama-nama Allah tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Karena Allah Ta'ala itu memiliki nama dan sifat-sifatnya yang dia simpan dengan ilmu gaibnya. Allah simpan. Yang kita tuh tidak mengetahui. Mana dalilnya? Yaitu sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis. Dan ini menjadi doa kita biasanya. Yaitu, as'aluka bikulli ismin huwalak samaita bihi nafsak. Au allamtahu ahadan min khalqik. Au ista'sarta. Au anzaltahu fi kitabik. Au ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi indak. Kata Nabi SAW di dalam doanya, as'aluka bikulli ismin huwalak. Aku meminta kepadamu, ini tawassul dengan nama-nama
Allah dan tawasul dengan seluruh namanya. As'aluka bi kulli ismin huwalak. Aku memohon kepadamu dengan semua nama yang menjadi namamu. Tidak dengan Ar-Rahman saja, tidak dengan Ar-Rahim saja, semua nama. Doanya besar ini. Ya. As'aluka bi kulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak. Yang engkau namakan dirimu itu dengan nama-nama itu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik. Atau engkau ajarkan nama-nama itu dengan seorang dari makhlukmu. Au anzaltahu fi kitabik. Atau engkau turunkan nama itu di kitabmu. Au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Atau engkau ista'sarta, engkau kecualikan, engkau sembunyikan, engkau simpan menjadi ilmu ghaib di sisimu. Kata para ulama, dari dalil ini menunjukkan bahwa nama Allah tidak terbatas. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membatasi dan mengetahui apa yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala dan menjadi perkara gaib. Lalu bagaimana dengan sabda Nabi? Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai 99 nama. Mi'atan illa wahid. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, menghitungnya, maka akan masuk surga. Makna ahsa ini bukan sekadar baca sebelum masuk kelas pagi-pagi ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, bukan sekadar itu. Tidak cukup. Dan bukan itu juga yang diajarkan Nabi ya. Bukan cukup, bukan itu yang diajarkan bahkan. Ya. Nah, jadi bukan itu, bukan. Bukan untuk kompetisi nasyid, bukan. Jadi maksud ahsaha itu dia hafal, dia faham dan dia lakukan konsekuensinya. Ketika dia tahu Allah As-Sami, dia tidak akan dengar musik. Tanya yang suka dengar musik itu, tanya. Antum dengar musik, kenapa antum berani pakai headset sembunyi-sembunyi? Tapi nggak berani dengar saat teman antum yang ngaji datang, ada ustadz antum. Dia malu sama ustadznya, sama sohib-sohibnya. Lagi malam dia dengar gitu. Tapi dia udah save YouTube yang lain. YouTube-nya Ustadz Yazid, Ustadz Khalid, Ustadz Syafiq. Jadi kalau nanti ada yang dengar curiga, putar kajian. Talbis, dia tipu sohib-sohibnya, teman-temannya. Malu dengan manusia tapi tidak malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan dia itu, antum dengar musik, antum pikir orang enggak dengar? Oke, memang orang enggak dengar. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar bahwa antum mendengar musik? Mendengar. Antum dengar musik, lampu dimatiin kamar. Kamar antum lantai 9 di rumah paling pojok paling atas. Lantai 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 enggak ada orang. Antum tidur di atas di loteng. Sendiri dengar musik. Abi antum, umi antum tahu musik itu haram dan enggak boleh sekali dengar musik. Sembunyi antum. Allah tahu. Allah tahu, walaupun muka antum cuma cahaya handphone doang, antum sendiri. Allah tahu. Itu konsekuensi namanya. Walaupun dia pagi dia baca Ar-Rahman, Ar-Rahim, baca itu berulang-ulang. Tapi dia maksiat juga tidak ada manfaat. Baca Ar-Rahman, Ar-Rahim, baca As-Sami, Al-Basir. Tapi dia tanda tangan surat-surat di kantor diselewengkan. Apa maknanya? Dia nggak paham konsekuensi As-Sami, dia nggak paham konsekuensi Al-Basir. Dia memahami bahwa Allah berikan manfaat, Allah berikan mudarat. Hilang emasnya tak ketemu kalungnya. Apa ini namanya nih? Antingnya, gelang pula ini apa? Anting, gelang pasang di tangan ya. Antingnya hilang. Ya, dia datang ke orang bodoh menurut kita. Orang pintar menurut dia. Datang ke orang bodoh itu apa? Pakai daun, masukin di peci, pengobatan biasanya. Peci. Pasang. Nanti buka, dia bilang, "Oh, keselip di dekat lemari, dekat ini, dekat kulkas, dekat macam-macam." Percaya dengan itu. Padahal yang berikan manfaat dan mudarat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di masa Covid ini susah rezeki. Susah duit orang, ya. Nyuri mobil misalnya. Yang kemarin beredar itu, Anda juga enggak tahu berita itu ya. Yang ada mobil hilang apa di Serdam itu 3 mobil kita ya. Anda juga enggak tahu. Anda cuma share dari salah seorang ustaz tanya, "Gimana bisa hilang itu 3 mobil?" Taruhlah 3 mobil itu pakai apa? Pakai sirina apa? Alarm sirina. Alarm. Ya. Tak mungkin dia pakai ilmu hitam. Ya, sehingga yang di rumah itu enggak dengar, enggak tahu. Ada enggak ilmu kayak gitu? Ada, kita katakan ada ilmu itu ada. Ilmu syaitan itu ada. Ya. Gendamlah apa gitu ya. Ilmu-ilmu yang orang enggak sadar, tiba-tiba diambil handphonenya, diambil ini. Ini orang tidak memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Kemana keimanan, kemana pemahaman tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Makanya orang kalau memahami nama dan sifat Allah, dia tenang hidupnya. Ada orang ya jualan, tidak laku dari pagi sampai sore, nggak ada yang laku jualan. Jual gorengan, tetangganya jual gorengan laku. Kalau dia mangkel, dia malam ke dukun, dia bilang. Dia cari penglaris, biar lebih laris dari tetangganya, atau tetangganya disantet misalnya. Oh iya, bisa aja kan, nggak tahu kan kita kan?
Sehingga orang-orang nggak mau atau tebarkan isu ini campur inilah campur itu. Ya. Sudah, dia lakukan itu. Jatuh kepada kesyirikan akhirnya. Gara-gara tidak paham tentang nama-nama dan sifat-sifat. Oh, kalau dia tenang, oh ya udahlah, bukan rezeki saya, rezeki tetangga saya. Alhamdulillah ya sudah. Selesai hidup dia. Dia bisa jualan lagi gitu loh. Yang penting berkah. Kan dia juga nggak tahu tetangga dapat rezeki itu boleh jadi juga istidrot. Kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu hidup dia di belakang bagaimana, kita nggak tahu. Kita lihatnya jualannya habis di etalase, selesai sampai situ. Kita nggak tahu dia pulang, diomelin istrinya. Kata istrinya, laku sih jualan, jual 100 kan, coba tadi jual 200. Mungkin laku, nggak kona istrinya. Istri antum pulang, gimana? Nggak laku nih, udah nggak apa-apa. Enak kan? Selesai. Udah nggak apa-apa. Jadi gimana? Udah kita sedekahkan, insya Allah ganti. Nyaman. Itu laku, diomelin istrinya. Udah laku, banting tulang. 100 gorengan laku. Kata istrinya, coba tadi jual 200. Besok jual 200. Alhamdulillah laku. Kata bininya, kau tuh pandai-pandai dikit lah. Lihat lah, udah mau dikit, goreng lagi lah, 250. Gak kona. Ya akhi. Ini mana yang tersiksa hidupnya. Yang kedua ini, tampaknya dia senang. Mungkin yang kedua nih, kalau tahu cerita antum yang pertama. Enak, kok yang enggak laku saja. Tadi apa-apain sama istrinya. Aku nih laku, banting tulang. Ya, diomelin istri. Apalagi kalau tak laku kau jadi kalau kau jadi suami istri aku misalnya. Jadi posisi aku kata dia. Mungkin habis kau kata dia. Ini maksud ana, orang itu lihatlah sesuatu yang hikmah di balik perbuatan Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya. Ada yang Allah inginkan dari itu. Ya, jangan terlalu banyak mengeluh. Sedih, kadang sedih wajar. Manusia sedih itu wajar, tabii sedih. Nabi Yakub alaihissalam saat berpisah dengan siapa? Yusuf. Berapa tahun berpisahnya? 40. Apa dampak Nabi Yakub itu? Sampai buta. Dan Nabi Yakub tinggal di rumah yang orang-orang itu anak-anak yang itu yang ngerjain Yusuf. Dia tinggal di rumah itu. Dia tahu Yakub. Ternyata penjahat itu orang terdekat. Dia tahu Nabi Yakub. Ibunda Musa alaihissalam. Ya, tatkala Allah perintahkan untuk meletakkan bayi Musa di dalam sebuah peti. Lalu ketahuan yang ngambil, dilihat sama kakak Musa yang ngambil siapa? Fir'aun, keluarga Fir'aun. Kecemasan muncul. Bagaimana ceritanya seorang bayi laki-laki sampai di istana Fir'aun? Tapi Allah Subhanahu wa taala punya keinginan lain. Ternyata Asia istri Fir'aun ini wanita yang salihah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Sebagai istri Fir'aun yang salihah. Dan Fir'aun sekejam-kejamnya Fir'aun tunduk sama istrinya. Itu kekuatan wanita. Tunduk kata istrinya. Simpan, kita rawat kita ini untuk menyenangkan hati kita, untuk ini. Iya katanya. Dia nggak tahu bahwa Musa nanti yang menentang dakwah Fir'aun. Ya. Nah, itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat Yusuf alaihissalam, ya. Akhirnya apakah Yusuf tidak maafkan saudaranya? Ternyata Yusuf maafkan. Dan Yusuf jadi menteri, tapi Yusuf nggak berhenti sampai di situ. Ujian Yusuf nggak berhenti sampai di situ. Bagaimana Yusuf difitnah oleh Imratul Aziz, istri seorang raja. Namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yang melakukan itu bukan Yusuf. Ya, bukan Yusuf tetap yang melakukan itu, bukan. Walaupun terfitnah dan sebagainya. Ada faedah-faedah banyak dari surat Yusuf. Ini Anda sedikit singgung surat Yusuf. Antum kalau sedih cobalah baca surat Yusuf. Banyak faedah-faedah dari surat Yusuf. Bagaimana Yusuf berpisah dengan ayahnya, bagaimana Yusuf dipenjara, bagaimana Yusuf terfitnah dengan seorang wanita. Namun Allah jaga. Ma'azallah kata Yusuf. Ya, karena keimanan Yusuf alaihissalam. Tapi kalau laki-laki mungkin hari ini tidak selamat dari godaan gitu. Wanita yang minta lagi ya. Waliyadzubillah. Nah, ini nama-nama Allah tidak terbatas. Maksud 99 itu tidak menunjukkan pembatasan. Penyebutan 99 dalam hadis tidak menunjukkan al-hasr, tidak menunjukkan pembatasan. Kalau menunjukkan pembatasan, hadisnya bukan begitu. Nah, ini bahasa juga. Kan dari hadisnya, innalillahi tis'atan wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Innalillahi tis'atan wa tis'ina asman. Mi'atan illa wahid. Kalau hadisnya pembatasan, maka inna asma Allah, sesungguhnya nama-nama Allah, gitu loh. Jadi dia ismu inna. Inna asma Allah. Ismu inna ini asma ini, ismu inna. Ya. Apa kabarnya? Tis'atun wa tis'una isman. 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Kalau itu maka menunjukkan pembatasan. Tapi Nabi tidak katakan itu. Nabi katakan innalillahi. Sesungguhnya Allah punya 99 nama. Jadi tidak menunjukkan pembatasan. Ya.
Ini nanti dijelaskan ini dalam pembahasan-pembahasannya oleh Syekh Shalih Utsaimin. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, nama. Ilhad terhadap nama Allah adalah tindakan menyelewengkan nama Allah yang semestinya. Ilhad terhadap nama Allah adalah tindakan menyelewengkan nama Allah dari yang semestinya. Ini namanya ilhad. Dan ini terlarang. Ini kaidah ketujuh ya. Ilhad artinya mengingkari. Secara bahasa maknanya mengingkari atau menyimpang. Ya Allah, ini baru nama ya, belum sifat ini ya. Padahal sifat ini yang mau dirinci. Sepertinya malah merinci nama ya. Baik. Al-ilhad. Al-ilhad itu ya, maknanya adalah mengingkari atau menyimpang secara bahasa maknanya. Tindakan ilhad ini macam-macam. Ilhad dalam nama Allah ini macam-macam. Yang pertama, an yunkira syai'an minha aw mimma dallat alaihi as-sifat wal ahkam. Mengingkari sebagian nama Allah atau mengingkari penunjukan nama tersebut terhadap sifat Allah. Jadi dia mengingkari sebagian nama Allah atau mengingkari penunjukan nama tersebut terhadap sifat Allah. Misal begini. Allah punya nama Ar-Rahman, gitu ya. Dia ingkari nama ini. Ini ilhad. Atau dia katakan Allah punya nama Ar-Rahman, tapi dia ingkari sifat yang muncul dari makna Ar-Rahman itu. Faham maksud ana? As-Sami. Dia tetapkan Allah punya nama As-Sami, tapi Allah punya sifat mendengar, kata dia tidak, saya ingkari, kata dia. Faham maksud ana ini? Bisa dia ingkar namanya dan sifatnya ditolak. Kalau tolak nama jelas tolak sifat ini ya. Atau dia tetapkan nama tapi dia tolak sifat dari nama itu. Yang kedua, dia menjadikan nama-nama tersebut menunjuk kepada sifat yang menyerupai para makhluk. Menunjukkan nama tersebut, menjadikan nama-nama Allah yang menunjuk kepada sifat yang menyerupai sifat makhluk. Ini disebut dengan tashbih. Ya, tashbih. Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tashbih itu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan tidak ada nas yang menunjukkan sifat Allah serupa dengan sifat makhluk. Sama sekali tidak ada. Yang ketiga, menamai Allah dengan nama yang tidak dia kehendaki. Seperti apa? Tuhan Bapa misalnya. Anda boleh. Ya, ini ilhad. Ya. Atau para filosof ya, juga menyebutkan dengan misalnya al-illah al-fa'ilah. Ya, dengan istilah causa prima dalam istilah filsafat itu ada. Tindakan semacam ini tidak dibenarkan. Karena apa? Karena nomor 5 itu, karena nama-nama Allah tauqifiyah. Tidak boleh meletakkan nama-nama yang tidak Allah namakan dirinya, gitu. Kan tadi dalam doa, as'aluka bikul ismin huwalak samaita bihi nafsak. Yang kau namakan. Yang Allah namakan di zatnya itu dengan nama-nama itu. Tidak boleh seorang mendatangkan nama-nama baru buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang keempat, bagian dari ilhad, mengambil nama-nama yang merupakan turunan dari nama Allah untuk menamai berhala. Ya, misal, antum tahu berhala Al-Uzza itu turun dari, kata mereka turun dari Al-Aziz. Nah, Al-Aziz, Al-Uzza kata dia. Ini nggak boleh juga. Kemudian Al-Lat ini dari Al-Ilah. Al-Ilah, Al-Lat kata dia. Ini sebagian pendapat ulama menjelaskan hal demikian. Maka tidak boleh karena Asmaul Husna ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tegaskan itu dalam 3 ayat paling tidak di surat Al-A'raf. Yang pertama ayat 180. Allah menegaskan bahwa nama-nama Allah yang husna ini milik Allah. Sehingga yang menamakan adalah Allah. Tidak boleh yang lain menamakan. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Di surat Al-A'raf ayat 180. Dan Allah memiliki nama-nama yang husna. Nama-nama yang husna itu nama-nama yang tingkat indahnya sampai kepada puncak keindahan. Oleh karena itu bermohonlah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Jadi nama Allah itu digunakan untuk bermohon. Bukan untuk zikir-zikir yang mufrad. Sering Anda sampaikan, zikir-zikir mufrad. Antum pegulat, ya, atlet, taekwondo atau gulat atau apalah yang adu kekuatan, tinju. Lalu antum sebelum tanding antum baca ya qawi, ya qawi, ya qawi, ya qawi, ya qawi, ya qawi. Yang maha kuat, yang maha kuat, yang 1000 kali. Lalu muncul keutamaan. Man qala hadzal qaul alfa marrah kadza wa kadza. Barang siapa yang membaca ini 1000 kali akan begini. Ya, ini tidak boleh. Atau barang siapa yang baca malam ini sekian kali akan begini. Yang kurang rezeki baca ya Razak, ya Razak, ya Razak 4444. Sekali aja 4999 kayak swalayan.
akan dapat ini. Enggak boleh. Karena nama Allah digunakan untuk berdoa. Enggak boleh digunakan untuk zikir-zikir yang mufrad. Enggak boleh. Ya qawi, ya matin. Enggak boleh. Antum tuh gunakan itu untuk menyeru Allah. Allahumma arhamni ya Rahman, Allahumma arhamni. Ya sami'ad du'a fastajib da'wati. Gitu loh, ya. Jadi digunakan untuk berdoa. Atau di surat Thaha, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna, kata Allah. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia mempunyai nama-nama yang husna. Ini surat Thaha ayat 8. Atau di surat Al-Hasyr ayat 24, lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dia mempunyai nama-nama yang al-husna, yang paling baik. Segala yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Ya, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, memberi pujian kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, al-aziz, al-hakim. Nah, ini tentang 7 kaidah dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang nama sifat, kaidah sifat. Ini yang menjadi poin pembahasan. Tadi mukadimah. Ini baru inti. Jadi kalau kelepon halal ya. Boleh dimakan kelepon. Dia tidak tahu istilah kita kelepon yang viral itu. Istilah orang-orang kita itu kelepon mancit. Dia tidak tahu istilah itu. Hanya kita yang mengetahui kelepon mancit. Ya. Nah, ini nampaknya kita yang singkat ini. Harusnya kaidah dalam nama ya judulnya ini ya. Kalau kajian manhaj lagi baru kaidah dalam sifat. Cuma repot. Kajiannya kan sebulan sekali terus digilir ustadznya kan. Ustadznya banyak. Jadi bisa setahun sekali baru ketemu. Udah lupa namanya. Baru sifat. Ya. Kecuali daurah sifatnya. Daurah. Dari pagi sampai zuhur. Itu enak. Selesai ini. Tapi ya sama. Kayak tadi. Cepat-cepat gitu. Ini enaknya jadi kajian rutin. Walaupun pembahasannya cukup sensitif. Bagi yang sensi. Bagi yang mencari al-haq, tidak masalah. Bagi cari al-haq, tidak masalah. Oh begitu, ya saya salah, berarti saya rujuk. Gitu aja, selesai. Tapi kalau sensi, kok gitu, kok gitu. Itu masalah. Ya. Baik. Kaidah dalam memahami sifat sekarang, ausaf. Yang pertama, sifat-sifat Allah seluruhnya sempurna. Sifat-sifat Allah seluruhnya sempurna. Ada beberapa kaidah yang mirip-mirip dengan nama ya. Jadi sifat-sifat Allah seluruhnya sempurna, tidak ada yang menunjukkan kekurangan. Nah, tidak ada yang menunjukkan kekurangan sama sekali. Yang kedua, yang pertama dulu kita jelaskan ya, biar nggak ini. Jadi yang pertama itu sifat Allah ini sempurna seluruhnya. Dalilnya mana? Dalilnya bisa dilihat dari 3 hal. Secara wahyu, ya, baik dari Al-Quran maupun sunnah. Yang kedua secara akal, dalilnya ini menunjukkan Allah sifatnya sempurna. Yang ketiga, dalil dari fitrah manusia itu sendiri. Anda kasih contoh dari Al-Quran. Misalnya Allah mengatakan, alladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus sawi walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, al-masalul a'la, menunjukkan ini sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sifat Allah ini sempurna dari seluruh aspek. Atau mau tinjau dari manapun, sifat Allah ini sempurna. Ya. Yang kedua, dalil dari akal. Ini difahami, ya kata Syekh Shalih Utsaimin, seluruh yang wujud menurut hukum akal. Jadi Islam itu tidak menafikan akal. Apakah Islam menolak akal? Jawabannya tidak. Ini mesti disepakati. Islam tidak menolak akal. Namun akal itu berada di belakang dalil. Dalil ini ibarat lentera yang menerangi jalan. Antum bawa obor, jalan di tempat gelap, obor itu letakkan di depan sebagai penerang antum, kan begitu. Dan antum mengikuti ini. Kalau obornya mati, antum bisa melihat? Tidak. Maka demikian pula dalam memahami nama-nama dan sifat Allah, butuh dalil. Tidak boleh main terawang-terawang. Tidak boleh. Ya, ini bukan mata uang, bukan uang palsu. Dilihat, diterawang, diraba, bukan. Tapi mesti jelas. Ya. Nabi mengatakan, taraktukum alal bayda. Ya, aku telah tinggalkan kalian di atas kondisi yang terang benderang. Lailuha kanahariha. Malamnya itu seperti siang. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali dia akan celaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Allah dan Rasulnya telah menjelaskan agama ini dengan terang benderang. Dari akal, kata Syekh Shalih Utsaimin, yang mesti difahami juga, dengarkan penjelasan beliau bahwa kata beliau rahimahullah, seluruh yang wujud pasti memiliki sifat. Pahami baik-baik.
Seluruh yang wujud memiliki sifat. Apa maksud wujud? Ada gitu ya. Seluruh yang ada itu memiliki sifat. Kalau lawan wujud apa? Al-adam. Ketiadaan. Ya kalau tidak ada sifatnya, tidak ada zatnya, tidak ada gitu loh. Allah ada atau tidak? Ada. Maka Allah punya sifat. Ketika dikatakan sesuatu yang wujud itu memiliki sifat, maka sifat itu bisa dua. Bisa sifat yang sempurna atau sifat yang masih mengandung kekurangan. Paham sampai di sini? Sesuatu yang wujud itu memiliki sifat. Dan sifatnya itu bisa sempurna, bisa sifat yang masih memiliki kekurangan. Paham ini ya? Ini secara akal dipahami. Maka jelas Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sempurna. Karena sifat sempurna itu Allah berhak untuk disembah dan tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi dengan benar. Sedangkan sifat-sifat yang mengandung kekurangan itu apakah layak bagi Allah? Ana ulangi. Sifat yang ada pada sesuatu yang wujud. Sesuatu yang wujud, sesuatu yang ada itu punya sifat. Entah sifatnya sempurna atau memiliki kekurangan. Allah Subhanahu wa taala seluruh sifatnya sempurna. Apakah sifat yang ada kekurangan itu layak bagi Allah? Tidak. Tidak memiliki kekurangan sedikit pun dalam segala aspeknya. Allah disifati dengan As-Sami, Allah disifati dengan Al-Basir, tapi ingat, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, manusia mendengar, manusia melihat. Kita katakan laisa kamitslihi syai'un. Tetapi wa huwas samiul basir. Berarti pendengaran Allah, penglihatan Allah tidak sama dengan makhluknya. Paham sampai di sini? Gampang agama Allah ini. Jangan dibuat jelimet. Meja punya kaki, Anda punya kaki. Kenapa antum bisa jalan, Ustaz? Meja nggak bisa jalan. Kalau mejanya bisa jalan, itu justru nggak masuk di akal. Kecuali antum atur dengan remote, dengan teknologi, iya kita katakan. Iya dengan teknologi. Bukan dengan sendirinya, Anda katakan. Tapi manusia ini dengan jasad yang ciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan secara tabii begitu. Anak kecil, dia belajar tengkurap. Dia belajar merangkak. Dia belajar meraih sesuatu. Dia belajar berpegangan. Dia belajar berjalan. Secara tabii tanpa antum bentuk kurikulumnya. Antum tidak bilang anak antum, "Nak, nih Bapak ada buat silabus, Nak. Kau pokoknya Bapak ingin kau kelas akse gitulah. Kelas akse gitu ya. Percepatan. Lihat, anak tetangga itu, Mi, 1,5 tahun baru bisa, Mi. Kita mau anak kita 6 bulan komplit, Mi. Merangkak, jalan, gapai sesuatu, lari komplit. Kata istrinya, kau buatlah kurikulumnya. Dibuatlah kurikulum menjelang kelahiran. Dipaksakan anaknya ini. Mati anaknya ini. Nah, jalan, nah, kata dia. Jangan merangkak, waktunya jalan. Bapak udah bikin kurikulum ini. Siapa yang buat? Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa dengan makhluknya itu. Nah, ya melatih ya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang punya kuasa dalam masalah-masalah seperti ini. Nah, ya. Jadi Allah ini sifatnya sempurna, tidak ada kekurangan. Oleh karena itu, Allah menyatakan batilnya penyembahan kepada selain Allah. Allah kan sempurna ini, sehingga Allah layak untuk disembah. Maka selain Allah, sesembahan itu punya kekurangan. Makanya Allah ketika memperingatkan bahaya kesyirikan, memperingatkan buruknya kesyirikan, Allah sebut sesembahan yang disembah selain Allah ini punya kekurangan. Contoh, di surat Al-Ahqaf. Waman adallu mimman yad'u min dunillah. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sesembahan selain Allah? La yastajibu lahu. La yastajibu lah. Yang kau sembah selain Allah ini la yastajibu lah. Tidak dapat memperkenankan doa. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kekurangan enggak ini? Kekurangan. Allah sebutkan dalam surat An-Nahl, walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'a. Dan orang-orang yang menyembah selain Allah, la yakhluquna syai'a. Yang mereka sembah selain Allah ini, la yakhluquna syai'a, tidak menciptakan